narkoba dan HIV/AIDS. Jadi tentang sejarah narkoba itu seperti apa, kemudian perkembangannya hingga sekarang ya, kami kupas data dan persebarannya, kemudian munculnya narkoba ini sesungguhnya ada tidak pembahasannya di dalam Islam, karena konteksnya kita ini adalah sebagai penyuluh agama Islam. Nah, itu juga dikupas di sana sampai dengan bagaimana pandangan hukum negara terkait dengan narkoba. Seperti itu yang diulas di dalam bab yang kedua tentang narkoba. Sementara bab yang ketiga di situ khusus mengupas tentang HIV/AIDS ya. Jadi awal mula munculnya HIV/AIDS seperti apa gitu ya, penularannya dari mana gitu. Penanganannya. Ya, tentang stadiumnya ya, tahapan-tahapan mulai awal masuknya HIV/AIDS itu sampai dengan kapan dia bisa menularkan ya. Ada masa inkubasi. Inkubasi. Masa inkubasi atau masa ya. Asymptomatik ya. Di stadium itu kondisi virus HIV-nya ini tidur sebenarnya gitu. Tapi ketika ada cairan tubuh yang keluar itu sudah bisa menularkan. Ya, ini di stadium yang kedua, di stadium yang ketiga, kemudian yang stadium keempat itu sudah mulai meningkat dalam kondisi yang lebih berat dan sudah bercampur dengan penyakit-penyakit yang lainnya sehingga ada kemungkinan untuk menuju kepada kematian. Seperti itu kalau dari sisi stadiumnya. Ini kita urai di situ, termasuk juga terkait dengan apa sih yang umum beredar di masyarakat ya terkait dengan isu-isu HIV/AIDS gitu. Ada yang mengatakan penyebaran HIV/AIDS itu gampang terjadi gitu ya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu gitu ya. Nah, jadi diungkap juga di sana dan diberikan beberapa uraiannya gitu. Cara-cara penularannya seperti apa, siapa yang memungkinkan gitu ya untuk mudah menularkan HIV/AIDS ya, sampai dengan pencegahan yang bisa kita lakukan supaya tidak semakin meluas HIV/AIDS. Nah, kenapa kemudian sampai 4 bab? Gitu. Padahal sebenarnya inti yang kita inginkan adalah di bab 2 dan 3 ini, yakni pada narkoba dan HIV/AIDS gitu. Karena saya berpikir begini, kalau kita hanya membahas tentang narkoba dan HIV/AIDS, tidak jauh berbeda dengan buku-buku lain atau mungkin modul lain begitu ya, yang biasanya khusus membahas sekali narkoba ya wes narkoba dan HIV/AIDS sebagai efek sampingannya seperti itu. Cuman itu aja gitu. Nah, padahal kita ingin menyisir generasi gitu ya, kita ingin menyasar generasi muda gitu. Sebelum kondisi katakanlah generasi muda itu terkena narkoba atau barangkali HIV/AIDS, mereka kan sebenarnya masih fit gitu ya, mereka masih oke-oke saja. Nah, itu yang butuh juga untuk diungkap sebagai sebuah pemahaman diri gitu ya, bahwa sebenarnya generasi itu juga punya potensi yang bagus dari sisi apa. Nah, ini saya uraikan di bab yang pertama seperti itu. Tapi mohon maaf saya tidak minta izin kepada teman-teman penulis. Ya apa-apa, mantap. Gitu. Jadi ketika ada inisiatif seperti itu kemudian saya rancang, alhamdulillah sudah selesai 1 bab gitu, diurai di sana terkait dengan potensi remaja itu seperti apa gitu ya. Kemudian apa yang menjadikan mereka itu masuk dalam kenakalan remaja, karena bahasan tentang kenakalan remaja juga ditulis sama teman-teman. Jadi saya menyambungkan aja gitu, mencari awalannya supaya bisa nyambung ke pembahasan tentang kenakalan remaja, tidak ujuk-ujuk dan tidak deso katakanlah gitu ya bahasanya. Definisi kenakalan remaja adalah gini-gini kan deso gitu. Saya ingin membuat supaya tidak deso, sehingga saya awali dengan gambaran potensi remaja seperti apa, potensi generasi muda seperti apa yang kemudian menyebabkan mereka bisa terjebak ke dalam yang dikatakan sebagai kenakalan remaja seperti itu. Dan bagaimana kemudian mengatasi kenakalan remaja ini, gambaran secara umum saya berikan di situ, termasuk dalam hal mengisi waktu gitu ya, dan juga contoh-contoh yang bisa diambil oleh generasi muda terkait generasi sebelum mereka yang dulu sudah pernah sukses begitu ya, untuk meraih label sebagai inovator atau barangkali sebagai orang-orang yang berhasil gitu ya dalam kehidupannya sebagai penemu-penemu dan seterusnya. Saya berikan beberapa contoh itu sebagai sebuah permisalan gitu ya untuk penyemangat generasi. Maksudnya demikian gitu ya. Salah satunya mungkin saya ungkap di situ ada Thomas Alva Edison gitu ya, yang dia tidak sekolah karena dianggap idiot oleh gurunya ya.
tapi kemudian dididik oleh orang tuanya, oleh ibunya sampai dia bisa berinovasi menemukan lampu yang kita pakai ini gitu ya sampai sekarang. Nah, itu kan salah satu hal yang membangkitkan potensi remaja, maksud saya seperti itu. Baru kemudian kita masuk ke dalam bahasan tentang macam-macam kenakalan remaja, tapi khusus jenis kenakalan yang berat, gitu, yakni narkoba dan HIV/AIDS. Yang kemudian kalau saya simpulkan, saya simpulkan sebagaimana yang ada pada judul, ya. Jadi nafsa dan HIV/AIDS itu adalah couple destroys generation, gitu, bahwa narkoba dan HIV/AIDS itu adalah pasangan, gitu. Sepasang perusak generasi, gitu. Karena biasanya kalau kita bahas narkoba itu pasti tentang HIV/AIDS, gitu. Karena yang paling potensial terkait dengan narkoba, penularan narkoba itu adalah pakai jarum suntiknya, penularan HIV/AIDS adalah pakai jarum suntiknya. Penasun ya. Narkoba seperti itu. Pengguna narkoba suntik. Nah, kemudian ditambahkan bahasan di mana bab 4 itu sesungguhnya adalah bagian dari bab 1 awalnya, gitu. Bagian dari Ya. Yang satu matikan, Dek. Nah, sementara di bab 4 ini sesungguhnya adalah bagian dari bab 1, gitu. Yang saya comot, kenapa saya comot dan saya jadikan sebagai bab tersendiri, karena saya berpikir ini bahasan sangat luas sekali, gitu. Eman kalau kemudian hanya dimasukkan secuplik, gitu ya, ulasan sedikit di bab 1, hanya sebatas melengkapi saja. Sehingga kemudian saya urai lagi dan alhamdulillah bisa saya jadikan sebagai closingnya, penutup, gitu. Jadi kalau generasi itu punya potensi seperti ini, tapi kemudian karena sesuatu hal dia mengalami kondisi yang dikatakan nakal, seperti ya kenakalan remaja, diantaranya adalah narkoba dan HIV/AIDS, terus bagaimana, gitu kan, supaya mereka itu bangkit lagi, seperti itu, mereka itu bagus lagi. Nah, maka ada closingnya di bab yang keempat, gitu, menjadi generasi unggul, generasi yang berkualitas, seperti itu. Gambarannya seperti apa? Ya karena kita sebagai Muslim dan kita topik bahasanya di sini adalah catatan-catatan penyuluh agama Islam atau Rasulullah, itu figur beliau, ternyata beliau itu adalah sosok yang sangat sehat, gitu kan. Yang dalam kehidupan beliau hanya 2 kali sakit, seperti itu, sampai beliau sampai kepada ajalnya beliau, begitu ya, meninggal dunianya itu hanya pada sakit yang kedua semasa hidupnya. Berarti kan luar biasa sekali, gitu. Oh, sangat luar biasa. Sehingga saya ulas di situ cuplikannya, tips-tipsnya beliau, kesehatannya beliau, walaupun secara garis besar saja, dan kemudian masuk kepada bahasan seperti apa harusnya generasi muda itu menjaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti untuk teman-teman penyuluh non PNS, saya berharap ini sebenarnya dua lomba ini adalah lomba titipan dari Dimas dan Kemenang. Karena pada prinsipnya saya sebenarnya kalau lomba-lomba HAB itu mengusulkan dengan teman-teman penyuluh PNS yang rame, yang santai, yang happy saja. Betul. Tapi ternyata sebagai bentuk suksesnya pembinaan Kemenang dan Dimas Islam, maka tetap harus ada lomba yang arahnya ke sana. Sehingga muncullah awalnya ini penyuluh teladan, karena penyuluh teladan itu ada di level kabupaten, provinsi, dan nasional. Tapi karena rampenya itu banyak, ya, yang dinilai banyak, maka kita ubah sedikit jadi penyuluh terinspiratif, yang menyetorkan video kegiatan bagi penyuluh PNS. Untuk yang non PNS, sekali lagi membaca naskah khutbah dan menulis teks khutbah. Temanya apa? Temanya adalah 12 bidang itu. Kalau panjenengan narkoba, ya narkoba saja. Mantap. Ya, jadi nanti ada 25 naskah khutbah terkait nafsa HIV/AIDS atau moderasi beragama. Pilih, ya. Salah 3 itu pilih sudah.
atau salah dua itu. Nah, ini kewajibannya adalah pribadi, bukan mewakili kecamatan atau bidang. Wajib ain. Dengan kan sudah punya banyak naskah ya terkait dengan Nafsa. atau AIBN atau moderasi beragama. Cuman pesan kami jangan asal copy paste dari website. Nanti akan dicek sama tim jurinya. Ketika dicek dan judulnya iki atau ini ketemu di Google, ya langsung coret berarti. Minimal sampai modifikasi. Ya, sehingga tulisan itu tidak comot dari ada tambahan lah. Ada pengembangan. Selanjutnya, bagaimana teknisnya? Jadi naskah yang sudah jadi itu nanti cukup dikirim lewat WA. Nanti akan kita sampaikan WA-nya. Ya, yang penting disampaikan ini punyanya tidak ini. Ya. Atau nanti kalau ingin tidak tercampur baur, entah nanti per bidang nanti mengumpulkan gitu ya, 25 orang sendiri dikumpulkan di dalam folder sendiri gitu ya, dikompres kemudian dikirim. Nah itu teknis. Kemudian video, kirim video ceramah atau khutbah. Tidak perlu kemudian jenengan khutbah di masjid di video direkam, jangan. Pak, ada santri ini gue direkam. Santri ini waya khutbah, HP ngerekam. Jadi silakan nanti ini sambil belajar ya, belajar membuat video. Kalau keluarga Sakinah kemarin karena masing-masing mengumpulkan alat bukti menjadi buku, itu sudah jadikan buku apa? Naskah khutbah atau naskah pidato. Saya dikatakan. Jadi jangan dibuat susah ya. Saya rasa untuk yang naskah video kira-kira susah nggak? Kalau sampai kesulitan, sampai bisa minta tolong Pak Magic dipanggil. Dan kalau videonya berbentuk landscape, jangan portrait ya. Ya. Seperti ini videonya. Jadi ketika nanti diupload di YouTube, penuh. Nah, ya, nanti naskah dan video itu akan dinilai oleh tim juri, akan diambil 10 terbaik. 10 terbaik itulah yang kemudian akan dipanggil untuk secara offline untuk kita tampil khutbah dan kita langsung ya dipanggil 5 orang perempuan, 5 orang laki-laki. Oke, ini bocoran ya, sudah mulai disiapkan. Jadi sampai sudah, wayai, kirim. Termasuk video nanti akan saya lewatkan entah kirimnya bisa via sosial media atau bagaimana, karena kita untuk diambil dan sebagainya. Saya akan membayarkan 200 juta. Kita kemarin pernah ada lomba itu, itu per pilker itu, pilker sini. Kemarin ada 2-3 tauan. Jadi 1 ya. Juara 1 ini harusnya Tidak juara 5. Nah, rencananya tidak hanya lomba paduan suara Mares Pemilu saja, tetapi ada Kementerian Agama. Malas Hari Santri. Itu saya share itu. Bukan. Kementerian Agama nama Hari Santri beda. Saya share itu liriknya, nanti link YouTube-nya akan saya share juga. Setelah dipelajari, apa ini mewakili 2-3 KUA lagi Pak, atau militer atau tidak? Kita berharap masing-masing KUA. Karena apa? Ini banyak yang ini kan saya masih mencari aspirasi ya. Ya. Kalau cuma KUA Pak terlalu sedikit. Tetapi kita ingin itu kan teman-teman membangun kebersamaan dan kekompakan. Nah, ya kan kemarin hanya 2-3 KUA saja, itu banyak yang miliar ya. Ya. Yang Ada yang nggak ikut. Ten-tenan.
nggak melo gitu ya. Besok kalau 8 orang ini udah ikut kelihatan. Dombol-dombolan. Ya. Nah, apakah ada diri atau bagaimana? Nanti akan kita sampaikan judulnya. Ya, jadi 2. Karena apa? Nanti akan ada lomba yang setingkat kabupaten itu untuk Maras Kemenangnya. Harapannya nanti yang terbaik ya 1, 2, 3 atau sampai tahun itu akan kita jadikan 1 nanti bisa ikut mewakili penyuluh, kemudian tanding dengan lembaga-lembaga lainnya. Jadi nanti madrasah pemenang juga tanding. Pontren. Maras Kemenang. Kalau kita kan buku yang sudah di print biasa ini mau diberikan kepada Pak Satrakoba. Kanwil begitu ya, Pak Kanwil, karena beliau kebetulan pas ke Surabaya diberikan Pak Kanwil, Pak Kabit gitu ya. Dan seterusnya itu saya sempat berpikir ulang, ini niatan saya mau tak kasihkan teman-teman bisa dipelajari gimana ya caranya. Ya alhamdulillah yang kedua belum kesampaian gitu untuk ke Pak Kanwil dan seterusnya, nanti nunggu cetakan yang bagus aja sudah seperti itu. Siap. Begitu ya teman-teman sekilas balik tentang buku ini, mohon maaf. Okay. Dan satu lagi usulan saya, tadi saya sampaikan 2 poin, yaitu poin pertama, ini poin kedua, usulan saya sebagai tindak lanjut karena kita sudah punya tim penulis gitu ya. Dan salah satunya adalah Mbak Lailia Hamidah. Lailia Nur Hamidah. Lailia Nur Hamidah ini sudah pernah dan beberapa kali menulis di Radar. Dimasukkan juga. Sehingga maksud saya teman-teman yang sudah tergabung dalam tim penulis ini monggo kita gelorakan menulis juga ya, mengikuti jejaknya Mbak Lailia ini di Radar. Ya, alurnya jadi sampaikan di grup ya, alurnya cara. Linknya juga. Gitu. Karena kita sudah punya grup penulis, jadi seandainya ada salah dua ya dari teman-teman ini punya ide, kebetulan melihat apa gitu di kecamatan ya terkait dengan narkoba atau mungkin terkait dengan moderasi, ya nanti bisa dihubungkan, tapi tidak sempat menulis karena kita punya grup, berarti nanti idenya itu bisa sharing kepada teman-teman yang sempat nulis. Ya. Gitu. Jadi kita istilahnya saling membantu begitu. Dimasukkan Radar dan namanya bisa beda-beda. Bisa. Mungkin yang memasukkan adik aja enggak apa-apa. Bisa seperti itu. Tapi nanti atas nama. Ya, gitu. Saya pikir bisa kalau di Bimas mungkin pakai linknya Pak Syafaat gitu barangkali juga. Adik ini sudah punya link enak. Iya, sudah punya link. Jadi atas nama Ustazah atau atas nama siapa gitu. Ya. Seperti yang pernah sampean tulis tapi kan lewat Pak Syafaat seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi supaya nama dari bidang NHA juga muncul gitu ya, dan ide-ide yang dari teman-teman juga bisa dibaca oleh khalayak seperti itu. Jadi kelihatan show-nya, unity-nya mantap. Nah, begitu. Itu usulan dari saya. Kalau disepakati alhamdulillah kita bisa nyicil nanti mungkin barangkali mulai dari bulan depan dan seterusnya. Karena ini juga mau hari AIDS dunia. Desembernya barangkali kita nanti punya beberapa tulisan untuk dikirim ke sana, jadi khusus membahas tentang tema HIV/AIDS karena di bulan Desember adalah Hari AIDS Sedunia. AIDS Sedunia seperti itu. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Saya akhiri bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Mukarram para kiai dan ustadzah sekalian, ilmu agama Islam bidang AIDS dan moderasi beragama. Alhamdulillah dalam suasana mendung hujan ini kita masih bersemangat ya dapat hadir di rumah Ustadz Haji Semauda, pendamping bidang dan moderasi beragama yang berdekatan dengan Ponpes Darussalam Lokaipun. Mudah-mudahan hadirat dengan semua pada hari ini. Amin amin. Dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin amin amin. Salawat wassalam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua telah termasuk umat beliau yang diberikan syafaat yang kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sudah membayangkan kalau image-nya tidak hidup.
Oh iya. Oh iya. Kurang maksimal. Bukan ngoyo, woyo. Alhamdulillah. Memang diuji sama Pak Ibnu Teh. Wah, luar biasa. Trik ini berhasil menerbitkan Badan. buku, Nafsa. tidak hanya buku satu ini, sudah berbentuk buku. Masa Couple Destroys Generation. Jadi kemarin kita sempat berdiskusi tentang judul, dan Pak Kepala memang menanyakan ini apa sudah ditasnya kalau bahasa Inggris ke ahli Inggris ini. Tapi kita cek memang sudah betul ini, dan saya menyorot sedikit tentang dai kemarin. Kenapa nggak di langsung penuh saja, tidak dai? Ternyata Pak Hulia menyampaikan ini sekedar diksi saja, supaya memang lebih luas. Lulus saja memang kesannya nanti ini milik hanya pribadi ya penyuluh agama saja, tapi kalau bisa jadi milik semua ya, ceramah, khotib, Guru dan sebagainya. Guru dan sebagainya. Teman-teman sekalian, tadi sudah sedikit diulas ya. Oke. Mbak Ulia, memang hari ini pengennya ada bedah buku untuk ketutupan Pak Mek. Jadi pengennya dibedah dulu enggak kedengaran. Ini dibedah Harus dengar sini. secara luas ya. Dan usulan teman-teman ini akan dibedah, sudah saya masukkan. Ada kegiatan penyuluh nanti namanya bedah buku Nafsa IFIN yang pada saat Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Tidak main-main ini. Dan saya jadikan satu kegiatan, dan nanti narasumbernya dari teman-teman Nafsa, Haji Prapto dan Mbak Ulia ya, karena ini saya lihat kumpulannya dari teman-teman dan Haji Suprapto dan ya, maka ini harus dipersiapkan betul. Oke, dibantu bersama-sama. Pembandingnya tentunya akan ada dari luar, dari Polresta Banyuwangi, dari Satuan Narkoba, KPA, dan satunya dari KPA, PPRN juga bisa kita tambahkan supaya ini menjadi, ya ini harus diviralkan ini buku ini. Buku ini sudah saya sampaikan ke grup penyuluh nasional ya Jawa Timur. Dan kenapa kemarin waktu pertemuan Pak Janu tidak saya berikan ke Pak Kepala, saya berikan, kita berikan, cuma tidak diberikan secara resmi karena kita ingin nanti cetakan yang asli dari percetakan itu nanti yang kita kepada beliau. Itu kan secara cover pasti lebih bagus ya dan lebih menarik. Beliau kemarin menanyakan, tidak diberikan sekarang Mas, secara tidak Pak, nanti kita berikan pada saat ada buku di aula Kemenak atau di aula Manisaki Banyuwangi. Teman-teman sekalian yang berbahagia, sekali lagi panjenengan wajib berbangga. Berpuluh-puluh tahun ya, penyuluh itu belum pernah punya produk. Dan pada kontrak yang 5 tahun ini alhamdulillah sudah ada 2 penyuluh bidang yang akan memunculkan produk bukunya. Satu dulu itu BTA, buku Jajiju, kemudian di narkoba, bidang narkoba, dan yang ketiga yang kemarin saya sampaikan harus selesai November ini, yakni bidang keluarga sakinah. Kalau kumpulan dari teman-teman artikelnya tidak ada, maksudnya 20 orang atau 15 orang, sudah jadikan aja sudah. Karena kalau menunggu yang lain, ya. ada jeda ini ya, menunggu. Seperti ini ya. Ini saya lihat di belakang ini, saya pikir lengkap.
nama-namanya penyuluh bidang narkoba ini. Ternyata cuma 13 orang yang tim ya. Ada timnya memang, dibikin tim. Timnya 13. Yang 12 kasihan sebenarnya ya, tidak masuk ke dalam. Karena bagaimanapun kita berharap karena ini mewakili bidang, kalau bisa nama-nama teman-teman itu juga masukkan lah. Berapa? Alanda masukkan. Satu saja. Gitu. Nah, maksudnya yang di belakang ini, profil-profil ini. Ya, hanya satu. Oh, jadi yang gitu. Oke. Oh, iya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Penyuluh kita, marilah penyuluh agama Islam, bersatu berkuat bersama, berdasarkan Al-Quran dan tuntunan sunnah, umat beribadah. Marilah penyuluh agama Islam, bersatu berjamaah bersama, demi kebenaran, raih kebajikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadikanlah masyarakat Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masyarakat bahagia dunia dan akhirat. Hidup jayalah penyuluh kita, hidup jayalah penyuluh kita. Marilah penyuluh agama Islam, bersatu bersama, jadilah pribadi uswatun hasanah, wujudkan umatul alakul karimah. Jadikanlah masyarakat Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masyarakat bahagia dunia dan akhirat. Hidup jayalah penyuluh kita, hidup jayalah penyuluh kita. Akan disampaikan oleh Sahibul Bait kepada majelis ulama yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya, kami hormati Bapak Ketua Porjalu, Bapak Haji Andi Koyanto, yang kami hormati koordinator penyuluh NHA Narkoba dan HIV AIDS dan moderasi beragama, Bapak Ali Meji, teman-teman penyuluh non PNS bidang NHA yang kami banggakan. Sebelumnya marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita berupa iman dan kesehatan, sehingga kita pada pagi hari ini sudah siang alhamdulillah dapat berkumpul bermuajahah di tempat saya ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga saja pertemuan kita pada pagi hari ini menjadi awal pertemuan kita nanti di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Semoga tetap bakal abadi di hadapan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebetulnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dulu kan ada awal pertemuan, ternyata ibunya luar biasa kesibukannya istri saya. Kemarin itu harus silaknas, silaturahim nasional kapital se-Indonesia di Asrama Haji Boyolali. Ini kan koordinator kecamatan Sari, dia tuh. Jadi harus mengkoordinir teman-temannya Hafidoh. Kemarin saya juga di Pesucen hari Sabtu itu yang Mbak Lia ya. LPTG. Terus saya kemarin ke Ustadz Idrus, ketemu Ustadz Bayhaqi di situ. Oh iya. Terus hari Rabu rapat lagi Banyuwangi sibuk. Makanya saya bilang ke Pak Meji sampai longgar. Tanya longgarnya setelah selesai. Ternyata hari tanggal 30 besok ada kegiatan lagi. Masya Allah. Lagi. Jadi organisasinya itu 3. JHD, Jamiah Hidayah Quran, terus LPTG sama JMKH yang baru itu. JMKH. Jadi Jamiah Mudarasatul Quran lil Hafidhah itu ketuanya mempunyai Maftuhaminan Pati katanya. Ini yang di sini full semuanya ikut. Alhamdulillah bisa terlaksana, tidak apa-apa. Ya, saya tadi dapat informasi alhamdulillah sebagian penyuluh NHA ada yang berangkat umroh pagi hari. Amin. Tapi jadi apa itu gratis? Alhamdulillah kalau semuanya bisa gratis. Misalkan 10 ada 1 penyuluh gratis. Jadi ini berapa ini jumlahnya? 25 berarti kan, iya 2,5 ini berarti ada 3 gratis berangkat itu. Alhamdulillah kalau memang di kondisi. Amin. Mbak Siti ya. Sebentar saja. Ini bisa ya. Amin. Selanjutnya saya kemarin itu promosi ke teman-teman ya, selain di orang-orang KUA, kebetulan saya di 2 KUA, di KUA Bangun sama KUA Nasi Rangkum. Itu bahwa penyuluh NHA ini sudah mulai membuat produk buku, alhamdulillah sudah selesai walaupun masih di percetakan. Tapi ini kelihatannya Pak Kepala Bapak Si Ama Burhanuddin ini senangnya bukan main. Teman-teman ini selesai walaupun itu tadi Yai Mas Rudi lihat ini kan Cita ini ada harokatnya apanya masih tidak apa-apa yang namanya nih. Masih ada beberapa yang salah ya Yai Mas Rudi. Itu tadi Arab-Arabnya itu ada yang harusnya kebalik-balik. Nah, nanti biar sambil bedah buku sambil apa itu disempurnakan. Alhamdulillah. Selanjutnya kami yang pertama atur nuwun atas kehadiran dengan semuanya. Kalau tidak ada pertemuan ini enggak ke rumah saya ini. Iya. Ustadz ini. Padahal saya 50 kali ke daerah sini ya. Yang dari kemarin saya sudah sampai di Bajulmati. Ini karena ada di Persapa di sana. Tadi malam orang Bajulmati semuanya ke sini.
Bang rumahnya di sini karena ngirim anaknya mondok di sini, satu mobil dari mana. Ya ini terus jadi sana panen kolam sini di panen durian dikirimi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin dari kesugatan suku tubuh dan tubuhnya yang kurang sempurna, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bisa saya akhiri, ini rumah ini sekarang di tengah-tengahnya. Dulu ini di timurnya pondok. Ternyata pondok ini sampai 2 kilo dari sini masih pondok sekarang. Ini ke selatan, ini bangun S2 sudah turun. Ini teman-teman yang belum S2, S2-nya di sini sudah turun, sudah mulai perkuliahan. Apa fakultasnya? Pendidikan. Oh, agama PAI. Islam. Ini Profesor Babun sering sini misi. Jadi dari UIN FOS PhD Ahmad Siddiq Jember sering. Profesor sering misi karena sudah ada S2 ini. Terus yang di sini 2 kilo itu S1-nya kampus 2. Jadi wirawiri. Jadi tiap hari ini bus ini miliknya mahasiswa dan siswa. Lalu yang bus yang baru-baru itu miliknya travel, miliknya pondok tapi di Utara Blok Agung. Utara Blok Agung. Utara atau apa ini? Kita ke rumahnya Pak Haji Hizbullah Huda. Mantap. Ya itu ya. Kita mau ke Karangdoro ke rumahnya Pak Haji Hizbullah Huda. Lewat jajak ngidul terus nontok sampai jam ya. Kita ikuti perjalanan ini dengan baik. Kita ikuti orang nyuci dulu. Orang nyuci, airnya gede banget, sangat gede. Cepat, luar biasa. Pandangannya cukup bagus. Oh. Jalannya di Tanjung Rejo, waduh, kok seperti ini. Wapik gunungnya Bukit Jos. Ada apa kok berubah-berubah? Wah, ya wapik tenan nih kira. Seru dalam. Hebat ya. Enak. Bagus lagi nih, bagus lagi. Kalau tadi kan lewat sana, yang sekarang lewat ngiring. Ngiringan dan saya kurang begitu paham. Yang jelas ini bagus banget. Wah, saya wala banyu deh, kuat tidak? Banyu deh, kuat tidak? Wah, ditambah merah, kuat tidak? Bikin kayu, wah, akarnya ternyata. Semakin hebat, luar biasa.